Kasus berikut juga sebuah rujukan dengan tes hamil positif. Hanya kali ini posisi kehamilan juga bukan berada pada tempat yang normal. Bila suatu kehamilan itu harusnya berada di dalam rongga rahim atau rongga uterus, artinya kehamilan intrauterin, kehamilan ini sendiri juga masih berada di dalam rahim, tetapi berada pada area yang kita sebut sebagai cornual pregnancy, di mana kita mencari posisi kondisi kehamilan di dalam rahim yang tidak kita temukan, tapi ternyata hamil itu berada pada sudut kornu atau sudut sebelum dia berlanjut ke arah tuba. Jadi ini adalah kehamilan di ujung sisi menjelang perbatasan antara tuba dan corpus uteri. Di sini ada kita melihat kantung kehamilan. Sementara rongga rahim kosong, tidak kita temukan. Ini adalah posisi dari kantung gestasional. Terlihat berada pada posisi pojok kornu. Opsi dari kehamilan ini jelas tidak mungkin untuk kita pertahankan, sekalipun kita melihat bahwa perkembangan embrio yolk terlihat dengan normal. Umumnya kelainan ini tidak disertai rasa nyeri sebelum kornu itu pecah, karena bagian kornu sendiri merupakan bagian dengan otot yang cukup kuat. Bahkan dia mampu menahan hingga kehamilan ini memasuki 7-8 minggu. Kita lihat di sini embrio. Sehingga si ibu baru akan merasakan nyeri yang luar biasa setelah kornu atau rahim jebol atau terjadi ruptura spontan. Berbeda dengan kehamilan bila berada pada pars ambularis tuba, di mana jaringan itu merupakan jaringan yang tipis dari tuba falopin, sehingga sedikit saja kantung melebar maka akan pecah. Itu berbeda dengan kondisi yang kita temukan dalam kasus kali ini, yaitu kehamilan cornual pregnancy, karena bagian kornu cukup tebal dan mampu menahan sampai kehamilan berkisar 8-9 minggu sebelum terjadi ruptura uteri. Namun dengan sendirinya perdarahan yang ditimbulkan itu akan cukup besar dan masif, sehingga tindakan yang perlu kita lakukan tergantung apakah memungkinkan kita memberikan methotrexate dengan catatan-catatan khusus, termasuk ukuran kantung, janin yang masih berdetak, kadar beta HCG, ataukah kita memutuskan untuk melakukan wedge resection
untuk memotong sisi kornu, lalu dijahit kembali, rekonstruksi pasca kita lakukan wedge atau insisi baji pada sudut kornu di mana hamilan itu berada. Jadi sebenarnya ini masuk dalam kategori kehamilan ektopik, hanya posisinya posisi yang cukup jarang ditemukan, yaitu pada hamil kornu. Di sini kita melihat detak jantung, jadi janin tidak berkembang. Ambil sisi positif bahwa jika kondisi ini berlanjut, tentunya akan terjadi perdarahan yang sedemikian hebat. Namun apabila janin itu tidak berkembang, maka kita bisa melakukan beberapa tindakan ekspektatif atau pemberian methotrexate. Dengan sendirinya apabila janin sudah tidak berkembang, kita harapkan bahwa cornual pregnancy ini akan resolusi spontan, tentunya dengan pemantauan beta HCG serial. Kita harapkan dapat dengan sendirinya turun sampai ke batas mendekati 0. Tentunya informed consent harus diberikan sejelasnya pada pasien, tindakan apa yang akan kita pilih. Apakah kita akan melakukan konservatif treatment dengan pemantauan serial beta HCG, ataukah methotrexate, ataukah kita akan melakukan eksisi baji. Tentunya kondisi dari kehamilan harus kita yakinkan. Kali ini kebetulan janin sudah tidak berkembang.